Pencurian di tempat ibadah di Kota Batu kembali terjadi. Kali ini dilakukan oleh dua pemuda yang mencuri kotak amal di salah satu musola di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu. Terekam kamera pengintai milik warga setempat. Kedua pelaku ini selain mencuri kotak amal milik musola, juga mencuri sebuah kotak amal milik toilet setempat. Pencurian kotak amal di Musola Al-Huda, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumi Aji, Kota Batu, terekam kamera pengintai milik warga setempat. Dalam rekaman kamera pengintai atau CCTV, terlihat kedua pemuda sebelum melakukan aksinya mondar-mandir mengamati situasi di lokasi kejadian. Pada rekaman kamera pengintai lainnya, terlihat kedua pelaku sedang beraksi mencuri kotak amal di Musola Al-Huda. Dalam rekaman kamera pengintai di Musola Al-Huda, terlihat kedua pelaku juga mencuri sebuah kotak amal di salah satu toilet milik warga setempat. Menurut keterangan saksi, pengurus musola menjelaskan, kejadian tersebut terjadi pada dini hari sebelum warga menjalankan sholat subuh, dan kedua pelaku mencuri kotak amal milik musola. Selain itu, kedua pelaku juga membawa kabur kotak amal beserta isinya milik toilet di sekitar musola setempat. Akibat kejadian ini, musola dan warga setempat mengalami kerugian hingga jutaan rupiah, dan kini kasus dalam penyelidikan aparat kepolisian Polres Batu. Telah terjadi pencurian kotak amal yang dilakukan oleh dua orang bawa sepeda dan dilakukan tadi pagi pukul 3.15, yang mana mereka sebelum melakukan pencurian clear dulu melihat situasi, baru jam 3.15 eksekusi. Dan juga mereka mengambil kotak amal juga kotak yang ada di toilet. Untuk itu kita himbau kepada masyarakat untuk hati-hati. Monggo kita jaga dan waspada untuk menjaga lingkungannya. Yanto Yancung melaporkan. Wali Kota Malang bersama Komisi C DPRD Kota Malang Rabu pagi melakukan inspeksi mendadak atau sidak di sejumlah lokasi yang merupakan titik banjir yang terjadi saat hujan turun. Dalam sidak tersebut ditemukan drainase tersumbat sampah dan sedimen sehingga menghambat aliran air. Sidak lokasi yang merupakan titik banjir diawali dari Jalan Soekarno-Hatta, di mana Wali Kota, anggota Komisi C, Sekda, dan Kepala Dinas PU Kota Malang meninjau lokasi yang sering menyebabkan banjir di Jalan Soekarno-Hatta. Dari hasil tinjauan ini ditemukan drainase di kawasan tersebut yang tertutup sampah dan sedimen, sehingga apabila turun hujan air meluap ke jalan. Sementara petugas dari Dinas PU dan Damkar Kota Malang melakukan pembersihan drainase guna memperlancar arus air. Wali Kota Malang Sutiaji dalam kesempatan tersebut meminta maaf kepada warga Kota Malang atas terjadinya banjir pada Selasa kemarin. Wali Kota juga menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan yang menyebabkan tersumbatnya saluran drainase. Sementara selain melakukan sidak di Jalan Soekarno-Hatta, Wali Kota dan anggota Komisi C DPRD Kota Malang melakukan sidak di Sudimoro, Jalan Borobudur, dan Jalan Lejen S. Parman. Rencananya, Pemkot Malang akan menggelar rakor dengan berbagai pihak untuk mengatasi masalah banjir di Kota Malang. Tidak berfungsinya drainase yang seharusnya itu kan mungkin untuk saluran. Ya. Yang sehingga harapan kami memang ini kita sebenarnya sudah punya set plan drainase integratif, Mas. Tapi ini kita lihat satu persatu. Kenapa saya titik di sini? Karena sesungguhnya air yang melimpah sampai ke Kedawung itu juga dari sini. Makanya ya saat ini kita lihat tadi tidak fungsi ya. Dari ada kurang lebih 50 meter itu tertutup total. Ya. Oleh apa? Antara sampah dengan sedimen. Ya. Itu kami minta nanti Pak Sek asisten 2 juga minta nanti satgas itu diperbanyak ya, satgas kita, dan itu memang kita TPUK ya, satgas di per kecamatan ada, sekarang kan hanya satu satgas, kasihan ya. ASEAN keliling terus ya, jadi nanti per kecamatan ada dari setiap hari keliling ya, sampahnya, ngangkat sampah, sedimen. Karena mohon maaf kalau dilihat dari kesadaran masyarakat pun masih lama, jadi ini perlu proses kan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, terus kotoran-kotoran dimasukkan ke drainase tadi. Jadi masih tetap persoalan kita, maka kita gencarkan gas nanti mungkin kita dalam minggu depan
Jumat saya rencanakan rakor. Minggu berikutnya kami akan gerakkan lagi gas ya, dan selanjutnya saya kira akan kita terapkan titik-titik yang banjir itu sebetulnya semakin hari akan kita kurangi. Informasi dan memang kami sudah keliling yang asalnya banjir di tahun 2019 itu ada berkurang titiknya 6 kalau salah ya. Dan 6 titik kemarin ya sudah terkurangi dari yang asalnya 2019 terus 2020 ini. Nah, kalau kasusnya ini Mas, kami sudah punya DID, bahkan DID Pak Sek ya kemarin. Ya, DID ya. Crossing, nah ini kita mintakan kepada provinsi karena ini jalan provinsi. Pak Ketua Komisi dan anggota juga sudah tahu, anggarannya cukup besar, kurang lebih 128 kemarin ya. Lengkap. Kalau ini sudah dikerjakan, maka Borobudur selesai, terus di Kedawung selesai, wilayah sini selesai semua. Kalau itu dilaksanakan. Selanjutnya mungkin kan masih ada beberapa PR kami titik banjir langganan banjir Mas ya. Di Bareng juga demikian, itu bisa dilakukan nanti akan sudah ada simulasi insya Allah dalam bulan ini nanti mungkin akan kita ketahui bersama-sama ya. Di Bareng itu mesti banjir. Klasemen itu nanti di klasemen itu kalau fungsi checking yang saat ini masih kita upayakan segera bisa difungsikan, tapi masih ditahap-bani oleh kurator Mas ya. Mudah-mudahan nanti bisa ya. Jadi mohon maaf sekali lagi kepada masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah. Ini bukan mengkambing hitamkan masyarakat ya, tidak. Ya, jadi kesadaran masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan. Simon Alfredo melaporkan. Lahan pertanian semakin menyempit akibat tergerus air pada saat hujan turun. Tidak hanya itu, musim penghujan harus diwaspadai masyarakat yang bertempat tinggal di dekat tebing tanah maupun pinggir sungai untuk menghindari musibah yang tidak diinginkan terjadi. Musim penghujan harus diwaspadai tidak hanya oleh para pengguna jalan, tetapi juga warga masyarakat yang bertempat tinggal di pinggir sungai maupun di bawah tanah tebing, karena kejadian longsor sewaktu-waktu bisa terjadi. Tidak hanya itu, akibat penghujan banyak lahan pertanian milik petani yang semakin menyempit akibat tergerus banjir, dan bahkan longsoran terjadi beserta tanaman petani sehingga menimbulkan kerugian. Saat ini belum memasuki puncak penghujan, tetapi di beberapa titik kawasan di wilayah Pujon sudah terjadi cukup banyak longsoran kecil dan sedang, dan bisa semakin besar ketika hujan deras turun. Seperti yang terlihat di kawasan Bendosari, longsoran tanah di pinggir sungai kecil di beberapa titik terjadi, dan memakan lahan milik perhutani dan juga warga masyarakat. Menurut salah seorang warga menjelaskan, kawasan Bendosari menjadi salah satu titik rawan longsor di wilayah Pujon, dan longsoran terjadi setiap musim penghujan, baik tanah tebing maupun sungai. Tidak hanya itu, aliran sungai menjadi salah satu penyebab seringnya terjadi longsoran tanah yang tidak jarang mengganggu arus lalu lintas ketika tembok pelengsengan pinggir jalan roboh. Biasanya? Kalau hujan puncak Ya, banyak longsor Pak ya. Itu untuk lahan-lahan pertanian juga banyak juga Pak ya, lahan perhutani juga yang banyak tergerus mulai kalau hujannya puncak ya tergerus Pak ya. Longsoran juga banyak Pak dulu sini Pak ya. Kawasan ini. kawasan Dan Pinus ini Pak. Ya, Ya kalau yang tinggi-tinggi itu ya sering Pak ya. ada yang apa itu longsor. Ya, itu sudah sering Pak ya terjadi Pak ya. Ya mulai dikit-dikit lah. Hujannya belum puncak Pak. Iya, tapi kalau puncak biasanya banjir Pak ya. Banjir. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pemerintah pusat sudah mulai mendistribusikan vaksin kepada Dinas Kesehatan dan fasilitas layanan kesehatan yang ada di daerah. Namun di Kota Batu belum menerima vaksin maupun kejelasan kapan vaksin akan datang. Meski begitu, Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko menjelaskan dirinya bersama Forkompinda siap menjadi penerima vaksin pertama bersama 1.970 tenaga kesehatan di Kota Batu. Kabar mulai didistribusikannya vaksin Sinovac oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia direspon Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko. Wali Kota mengatakan untuk vaksinasi, yang paling utama didahulukan adalah tenaga kesehatan dan sebagai percontohan untuk membuktikan vaksin aman
Wali Kota dan juga Forkopimda Kota Batu siap menjadi orang pertama di Kota Batu yang disuntik vaksin. Meski demikian, Wali Kota menegaskan hingga saat ini pihaknya belum menerima pemberitahuan langsung secara resmi terkait kelanjutan penerimaan vaksin. Pemkot Batu melalui Dinas Kesehatan masih menunggu terkait pendistribusian vaksin tersebut. Kemungkinan masih di Pemprov Jatim untuk nanti didistribusikan ke kota dan kabupaten. Wali Kota berharap masyarakat Kota Batu nantinya bisa berbesar hati dan percaya bahwa vaksin itu aman. Mengingat ada sebagian masyarakat yang skeptis, bahkan takut dengan vaksin Sinovac yang bertujuan untuk mengurangi resiko terpapar COVID-19. Yang jelas satu, yang paling utama didahulukan itu adalah nakes. Tetapi saya tidak tahu, ini belum ada surat ataupun instruksi resmi, tetapi presiden dan kepala daerah itu harus menjadi orang pertama di daerahnya yang divaksin. Ini adalah untuk kepercayaan masyarakat bahwa vaksin tersebut itu aman. Nah, sedang jumlahnya berapa? Ini yang tahu nanti Dinas Teknis. Kapan kesininya juga nanti informasi dari Dinas Teknis, karena saya tahunya diluncurkannya baru kemarin ya oleh Menteri Kesehatan. Nah, kalau umpamanya salah satunya itu buat Jawa Timur, pasti hari ini sudah datang, tapi kan masih di provinsi. Lah di provinsi nanti akan didistribusikan ke daerah, ke 38 daerah kota kabupaten. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Batu DRG Kartika Trisulandari mengatakan, proses vaksinasi akan dilakukan di fasilitas kesehatan seperti puskesmas, rumah sakit, dan klinik. Hal ini menyesuaikan dengan instruksi dari Kementerian Kesehatan. Dinas Kesehatan sendiri sudah melakukan pendataan SDMK atau Sumber Daya Manusia Kesehatan. Semuanya baik swasta, negeri seperti administrasi, tenaga non-kesehatan, intinya yang bekerja di bidang kesehatan. Di Kota Batu sendiri ada sekitar 1.970 tenaga kesehatan yang sudah terdata. Nantinya, calon penerima vaksin akan mendapat pemberitahuan langsung dari handphone pribadi mereka terkait kapan dan di mana mereka harus mendapatkan vaksin. Tetapi, Kepala Dinas Kesehatan menjelaskan, untuk periode 1 vaksinasi akan dilakukan dari Januari sampai April mendatang. Dinas Kesehatan juga telah menyiapkan petugas vaksin atau vaksinator di tiap puskesmas yang ada di Kota Batu. Tiap puskesmas ada 5 petugas. 5 petugas itu berbeda di Puskesmas Batu, Sisir, Bumiaji, Beji, dan Junrejo. Selain di 5 puskesmas yang ada, pelayanan nanti juga dilakukan di 4 rumah sakit rujukan COVID-19 yang sudah bekerjasama dengan BPJS Kesehatan. Di antaranya Rumah Sakit Hasta Brata, Karsahusada, Baptis, dan Rumah Sakit Dr. Eti Asarto. Dengan begitu, nantinya ada 9 fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai tempat vaksinasi COVID-19 untuk Kota Batu. Jadi sesuai yang sudah dijelaskan bahwa tahap pertama adalah untuk tenaga kesehatan. Dan kami di Dinas Kesehatan yang sudah kita persiapkan, yang kemarin sesuai instruksi dari Kementerian Kesehatan, fasilitas kesehatan yang nanti akan melakukan vaksinasi. Jadi rumah sakit dan puskesmas maupun klinik yang memang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan vaksinasi, termasuk juga untuk penyediaan atau pengendalian rantai dingin untuk vaksinnya. Dan yang kedua, pendataan yang sudah kita input adalah pendataan untuk SDMK, Sumber Daya Manusia Kesehatan. Jadi semua baik yang swasta maupun negeri, baik administrasi maupun tenaga non-kesehatan yang bekerja di bidang kesehatan, termasuk juga dokter intensif. Itu yang sudah kita inputkan. Setiap petugas vaksinator itu berapa, Bu? Puskesmas, rumah sakit? Kalau total semua petugasnya nanti di kantor totalnya. Artinya karena vaksinator ini kan yang bisa melakukan, dia bisa perawat, bidan pun mampu melakukan. Jadi masing-masing vaskes itu sudah menginputkan petugas-petugas yang mempunyai kompetensi untuk melakukan vaksinasi. Yanto Yancung melaporkan. Pemberlakuan sistem buka tutup jalan untuk pengerjaan pengaspalan Jalan Raya Pujon berdampak pada terjadinya antrian panjang kendaraan. Kondisi ini harus diwaspadai pengguna jalan karena di kawasan tersebut sering terjadi longsoran tanah tebing dan juga pohon tumbang.
Beginilah pemandangan yang terlihat di Jalan Raya Pujon, perbatasan dengan Ngantang, Kabupaten Malang. Perbaikan jalan berupa pengaspalan berdampak pada antrian panjang kendaraan dari dua arah. Pemberlakuan sistem buka tutup jalan menjadi penyebab terjadinya antrian panjang kendaraan, selain ramainya volume kendaraan yang melintas terlebih pada pagi hari. Pengaspalan jalan ini menggunakan beberapa alat berat sehingga memakan lebar jalan. Ramainya kendaraan yang melintas di jalan Provinsi Jawa Timur ini patut diwaspadai pengguna jalan karena kawasan Pujon termasuk rawan longsor dan pohon tumbang. Menurut salah seorang warga menjelaskan, antrian kendaraan pada hari biasa tidak terlalu panjang, berbeda dengan pada saat liburan dari kedua arah. Di lokasi, para pengguna jalan harus lebih bersabar ketika melintas karena perbaikan terlihat masih panjang dan bisa dalam beberapa hari ke depan, terlebih saat ini sudah memasuki penghujan, sehingga pengerjaan bisa terkendala oleh seringnya turun hujan. Kapan pengaspalan dimulai ini, sepengetahuan Bapak? Hari Minggu sebelum tahun baru. Dari sana Pak ya, dari arah Ngambal ke arah mau ke Pujon Pak ya? Ngepreh ya. Jam berapa mulainya Pak? Sepengetahuan Pak? 7:30 Setengah 8 pagi jam sampai 4. Antriannya lumayan nih, antrian panjang ya kendaraan? Lumayan. Kalau hari-hari libur sampai 1 kilo. Iya. Kalau sekarang? Kalau hari ini paling ya 200 meter. 200 meter agak lumayan juga dari arah mana? Pujon yang ke Ngantang, dari Ngantang ke sana. Mana, Pak? Pak, kawasan sini gimana? Rawan longsor apa enggak Pak kawasannya? Kalau musim hujan memang longsor kawasan sini. Kawasan longsor ya? Longsor. Nah, harap hati-hati sekarang musim hujan. Ya. Cuaca nggak menentu. Kasihan warga di rumah. Ya. Pokoknya intinya hati-hatilah. Hati-hatilah. Iwan Hikmawan melaporkan. Terima kasih Anda masih bersama kami Info 7 Malang Raya. Pandemi COVID-19 yang terjadi di seluruh dunia memberikan dampak negatif bagi seluruh sektor. Di Kota Malang, salah satu industri rotan sintetis yang hampir gulung tikar di awal pandemi COVID-19, kini perlahan mulai bangkit berkat ketekunan untuk tetap bertahan. Perajin rotan kini kembali banjir permintaan akan kerajinan rotan hias. Adanya pandemi COVID-19 yang melanda hampir seluruh negara memberi dampak yang cukup besar bagi seluruh sektor industri apapun. Bahkan banyak pelaku usaha yang harus gulung tikar menutup usahanya karena tak mendapat untung apapun akibat pandemi COVID-19. Namun di Kota Malang, salah satu perajin rotan hias atau rotan sintetis yang sempat terpuruk di awal pandemi COVID-19, kini mulai bangkit dari keterpurukan tersebut. Usaha yang digeluti oleh Imam Budiono makin meningkat. Imam mengatakan di awal pandemi pada bulan Maret lalu hingga Juni 2020, permintaan pasar akan hiasan rotan sintetis mengalami penurunan drastis, bahkan hampir gulung tikar. Namun pasca Hari Raya Idul Fitri 2020, produksi hiasan rotan sintetis mengalami kenaikan. Lebih lanjut, ia mengatakan jika pesanan hiasan rotan sintetisnya ini banyak dipesan oleh beragam toko di seluruh Indonesia selama pandemi COVID-19 ini. Bahkan saking banyaknya permintaan, ia bersama para pekerjanya sampai kewalahan mengerjakan pesanan dari berbagai toko dan harus menambah pekerja. Sementara untuk harga rotan hias yang dihasilkan dipatok mulai 60.000 hingga puluhan juta rupiah. Rata-rata pesanan yang paling banyak diburu oleh para pemesan adalah penyekat ruang dan kursi. Ya waduhnya kurang tahu ya, konsumennya lebih banyak. Oh, malah positif Pak ya? Iya. Ini permintaan pasar meningkat sampai berapa? Waduh. Ya sampai persen, 100%-an. 100%. Ini rata-rata permintaan dari mana saja Pak? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Lebih ke apa? Hotel apa? Kafe? Apa? Toko yang banyak masuk. Oh, lebih banyak toko. Dia konsumen biasa, tapi yang banyaknya udah toko. Oh, ada toko. Untuk harga sendiri Pak, apakah juga ada peningkatan atau? Harganya tetap. Harganya tetap. Kalau untuk konsumen tetap masuk. Antara berapa sampai berapa Pak? Ya untuk alat mainan apa? Semuanya? Ya yang paling kecil 60 sampai 10 juta. Kalau kursi tamu itu tergantung kerumitannya kerja, ukurannya berapa gitu kan. Pak, ini kan produksinya kalau saya lihat lebih banyak sintetis Pak. Iya. Ini mengapa dan kok enggak yang itu apa? Yang enggak sintetis itu Pak? Kerjanya lebih cepat. Prosesnya juga lebih cepat. Otomatis penghasilannya lebih cepat. Simon Alfredo melaporkan.